Halo teman-teman, perkenalkan saya Nars Gavin Angkatanari, NDH 14, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2022, golongan 3, angkatan 2, kelompok 4, yang akan membahas tentang analisis isu aktual di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso Jakarta dalam upaya mewujudkan smart governance. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi isu. Di sini yang pertama adalah kurang optimalnya penerapan komunikasi terapeutik perawat pada pasien. Ini dibuktikan bahwa dalam berkomunikasi, perawat lebih sering menggunakan telepon yang terhubung langsung dengan kamar pasien. Yang kedua adalah kurang optimalnya penerapan intervensi keperawatan yaitu fisioterapi dada pada pasien TB paru. Ini dibuktikan dengan jarangnya perawat melakukan tindakan tersebut dalam membantu pasien untuk mengeluarkan dahak, yang salah satu contohnya yaitu memperlambat hasil laboratorium dalam menentukan diagnosa selanjutnya. Dan yang ketiga adalah penggunaan label obat yang tidak sesuai standar pada pemberian obat melalui sharing pump. Ini dibuktikan dengan pada saat pemberian obat melalui sharing pump, setiap perawat hanya menggunakan stiker nama pasien dan menuliskan secara manual nama obat, dosisnya obat, dan waktu pemberian. Ini dikarenakan tidak tersedianya label yang standar pada pemberian obat melalui sharing pump. Langkah yang kedua adalah menapis isu. Di sini saya menggunakan tapisan isu dengan teknik APKL. A itu aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. P itu problematik, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. K itu kekalayakan, artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. L itu layak, artinya masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicarikan solusinya. Berdasarkan hasil analisis isu tersebut, yang paling prioritas yaitu kurang optimalnya penerapan intervensi keperawatan fisioterapi dada dengan menggunakan teknik postural drainase, clapping, dan vibrasi sebagai tindakan mandiri perawat dengan skor yaitu 19. Ini menjadi lebih prioritas dibandingkan isu yang lain karena menjadi rumah sakit infeksius yang sebagian besar pasiennya adalah pasien TB paru, sehingga dibutuhkan perawat yang mampu mengetahui serta mengimplementasikannya sebagai tindakan mandiri perawat dengan baik dan benar. Dan apabila isu tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka akan segera berdampak yang negatif, yaitu penanganan pasien yang kurang optimal, lamanya proses penyembuhan yang mengakibatkan lamanya hari rawat pasien, hasil pemeriksaan laboratorium dalam menegakkan diagnosa yang lama, atau bisa memperburuk kondisi pasien bahkan menimbulkan kecacatan hingga kematian. Hal ini akan merugikan pihak pasien, keluarga, dan rumah sakit atau pemerintah, baik dari segi keselamatan pasien, kredibilitas, maupun dalam segi pembiayaan atau jaminan. Langkah yang ketiga yaitu menganalisis isu prioritas. Di sini saya menganalisis isu menggunakan teknik fishbone yang sebab akibatnya dipengaruhi oleh metode, lingkungan, manusia, dan sarana dan prasarana. Dan dapat saya uraikan pada gambar tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menganalisis alternatif penyelesaian masalah. Setelah dilakukan metode analisis fishbone, maka dapat dilakukan pemecahan masalahnya. Yang pertama adalah mengadakan sosialisasi atau pelatihan internal yang membahas tentang fisioterapi dada dengan menggunakan teknik postural drainase, clapping, dan vibrasi. Ini dilakukan agar perawat mampu memahami dan terampil dalam melakukan tindakan fisioterapi dada dengan menggunakan teknik postural drainase, clapping, dan vibrasi. Yang kedua adalah membuat bahan tayang dalam bentuk video dan leaflet. Ini bertujuan untuk menarik perhatian perawat agar lebih sadar dan memotivasi diri untuk melakukan tindakan tersebut.
Dan yang ketiga adalah mengevaluasi terhadap implementasi keperawatan yang telah diberikan kepada pasien. Ini bertujuan untuk melihat apakah perawat telah melakukan tindakan tersebut pada saat pemberian asuhan keperawatan dan tercatat pada status pasien. Sekian dari saya, terima kasih.